Nawas dan kontes burung kerajaan. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rashid, pemimpin yang bijaksana dan penuh harisma, mengumumkan sebuah kontes yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar dan keramaian istana, terdengar pengumuman yang menggema di seluruh penjuru kota. Raja, yang dikenal dengan kecintaannya pada seni dan keindahan, memutuskan untuk mengadakan kontes menyanyi burung. Kontes ini bertujuan untuk mencari burung dengan suara paling merdu di seluruh kerajaan, sebuah kompetisi yang menjanjikan kemuliaan dan hadiah besar bagi pemenangnya. Para penduduk Baghdad, dari yang muda hingga yang tua, menyambut pengumuman ini dengan antusiasme yang luar biasa. Mereka membayangkan burung-burung mereka yang beraneka ragam, dari yang kecil hingga yang besar, akan bersaing untuk memikat hati sang raja. Di setiap sudut kota, orang-orang mulai berbicara tentang kontes ini, merencanakan strategi, dan mempersiapkan burung-burung mereka dengan penuh semangat. Di antara keramaian itu, Abu Nawas, seorang penyair dan cendekiawan yang terkenal dengan kecerdikannya, mendengar pengumuman tersebut. Meskipun ia tidak memiliki burung, kecerdikannya membuatnya tertarik untuk ikut serta dalam kontes ini. Abu Nawas, yang selalu memiliki cara unik dalam menghadapi tantangan, mulai merencanakan strategi untuk memenangkan kontes tersebut. Ia tahu bahwa untuk memenangkan hati raja, ia harus melakukan sesuatu yang luar biasa dan tak terduga. Hari demi hari berlalu, dan persiapan untuk kontes semakin intensif. Para peserta dari berbagai penjuru kerajaan mulai berdatangan ke Baghdad, membawa burung-burung mereka yang terbaik. Suasana kota semakin meriah dengan kedatangan para peserta dan burung-burung mereka yang beraneka ragam. Semua orang menantikan hari kontes dengan penuh harap dan kegembiraan. Abu Nawas, seorang penyair dan cendekiawan yang terkenal dengan kecerdikannya, mendengar pengumuman kontes tersebut. Meskipun ia tidak memiliki burung, kecerdikannya membuatnya tertarik untuk ikut serta dalam kontes ini. Abu Nawas, yang selalu memiliki cara unik dalam menghadapi tantangan, mulai merencanakan strategi untuk memenangkan kontes tersebut. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang selalu berpikir di luar kotak. Ia seringkali menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Dalam persiapan untuk kontes ini, ia menyadari bahwa untuk memenangkan hati raja, ia harus melakukan sesuatu yang luar biasa dan tak terduga. Ia tahu bahwa burung dengan suara merdu bukanlah satu-satunya cara untuk memenangkan kontes ini. Dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai merencanakan langkah-langkahnya. Ia mengunjungi pasar burung di Baghdad, mengamati berbagai jenis burung yang dijual di sana. Ia berbicara dengan para pedagang burung, mendengarkan cerita mereka tentang burung-burung yang memiliki suara merdu. Namun, Abu Nawas tidak tertarik untuk membeli burung yang sudah terkenal dengan suaranya. Ia memiliki rencana yang berbeda. Setelah berkeliling pasar, Abu Nawas akhirnya menemukan burung yang ia cari. Burung tersebut adalah burung gagak hitam yang biasa saja, tanpa kemampuan menyanyi yang istimewa. Namun, Abu Nawas melihat potensi dalam burung tersebut. Ia tahu bahwa dengan sedikit latihan dan kecerdikan, burung ini bisa menjadi kunci untuk memenangkan kontes. Abu Nawas membawa burung tersebut pulang dan mulai melatihnya. Ia berbicara dengan burung tersebut setiap hari, mengajarinya untuk merespons perkataannya. Burung itu mungkin tidak memiliki suara yang merdu, tetapi Abu Nawas yakin bahwa dengan kecerdikannya, ia bisa membuat burung tersebut tampil luar biasa di depan raja. Hari demi hari berlalu, dan persiapan Abu Nawas semakin matang. Ia tidak hanya melatih burungnya, tetapi juga merencanakan bagaimana ia akan tampil di depan raja. Ia memikirkan setiap detail, dari cara ia akan memperkenalkan burungnya hingga bagaimana ia akan membuat penonton terkesan dengan kecerdikannya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas kota Baghdad, memberikan suasana yang penuh semangat dan harapan. Istana Baghdad, dengan arsitektur megahnya, menjadi pusat perhatian seluruh kota. Para peserta kontes menyanyi burung mulai berdatangan, membawa burung-burung mereka yang terbaik dalam sangkar-sangkar indah yang dihiasi dengan berbagai ornamen. Di halaman istana, suasana begitu meriah. Suara kicauan burung memenuhi udara, menciptakan simfoni alam yang memukau. Para peserta, dengan penuh harap dan kegugupan,
menunggu giliran mereka untuk tampil di depan raja. Mereka berdiri dalam barisan yang rapi, masing-masing dengan burung kesayangan mereka di tangan. Raja Harun al-Rashid, dengan pakaian kebesarannya yang berkilauan, duduk di singgasananya yang megah. Di sebelahnya, para pejabat istana dan tamu kehormatan turut hadir untuk menyaksikan kontes yang luar biasa ini. Raja, yang dikenal dengan kecintaannya pada seni dan keindahan, tampak antusias untuk melihat penampilan para peserta. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia membawa sebuah sangkar yang tertutup kain, menjaga agar burungnya tetap tenang dan tidak stres. Meskipun burungnya tidak memiliki suara yang merdu, Abu Nawas yakin bahwa kecerdikannya akan membantunya memenangkan kontes ini. Ia menatap ke arah raja dengan penuh keyakinan, siap untuk menunjukkan penampilannya yang luar biasa. Setelah persiapan yang panjang dan penuh antusiasme, akhirnya saat yang dinantikan tiba. Para peserta kontes menyanyi burung mulai tampil satu persatu di hadapan Raja Harun al-Rashid dan para penonton yang berkumpul di Istana Baghdad. Suasana di halaman istana begitu meriah, dengan suara kicauan burung yang memenuhi udara, menciptakan simfoni alam yang memukau. Peserta pertama membawa burung kenari yang terkenal dengan suaranya yang nyaring dan merdu. Burung kenari itu mulai berkicau dengan indah, suaranya melengking tinggi dan rendah dengan harmoni yang sempurna. Para penonton terpesona oleh keindahan suara burung kenari tersebut, dan tepuk tangan meriah pun bergema di seluruh halaman istana. Peserta berikutnya membawa burung murai batu, yang dikenal dengan kicauannya yang bervariasi dan penuh energi. Burung murai batu itu mulai berkicau dengan semangat, menampilkan berbagai variasi suara yang memukau. Suaranya yang jernih dan bertenaga membuat para penonton terkesima. Raja Harun al-Rashid tersenyum puas melihat penampilan burung murai batu tersebut. Kemudian, peserta ketiga membawa burung kakatua yang memiliki suara unik dan kemampuan menirukan suara manusia. Burung kakatua itu mulai berkicau dengan suara yang lucu dan menggemaskan, menirukan suara-suara yang sering didengarnya. Para penonton tertawa terbahak-bahak mendengar kicauan burung kakatua yang menghibur. Raja Harun al-Rashid pun tertawa melihat kelucuan burung kakatua tersebut. Peserta demi peserta tampil dengan burung-burung mereka yang memiliki suara merdu dan kemampuan menyanyi yang luar biasa. Setiap penampilan disambut dengan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai dari para penonton. Suasana di halaman istana semakin meriah dengan setiap penampilan yang memukau. Namun, di antara semua penampilan yang luar biasa itu, tidak ada satupun burung yang benar-benar menonjol di antara yang lain. Meskipun suara mereka indah dan memukau namun tetap seperti biasa, para penonton dan raja masih menantikan sesuatu yang lebih istimewa, sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ketika giliran Abu Nawas tiba, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, penasaran dengan burung yang dibawanya. Abu Nawas, dengan pakaian sederhana namun penuh wibawa, melangkah maju dengan tenang. Ia membawa sebuah sangkar yang tertutup kain, menjaga agar burungnya tetap tenang dan tidak stres. Dengan penuh keyakinan, ia berdiri di hadapan Raja Harun al-Rashid dan para penonton. Abu Nawas membuka kain penutup sangkar dengan perlahan, memperlihatkan burungnya kepada semua orang. Ternyata, burung yang dibawa Abu Nawas adalah burung gagak yang biasa saja, tanpa kemampuan menyanyi yang istimewa. Para penonton terkejut dan tertawa terbahak, mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan senyum penuh percaya diri, Abu Nawas mulai berbicara dengan burung tersebut. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan lucu dan memberikan jawaban-jawaban yang cerdas, seolah-olah burung itu bisa mengerti dan merespons perkataannya. "Wahai burungku, apakah kau siap untuk menyanyi di hadapan raja?" tanya Abu Nawas dengan nada bercanda. Burung itu hanya berkicau, keraat, khas burung gagak, seolah-olah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Para penonton tertawa terbahak-bahak melihat aksi Abu Nawas. Mereka tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menggunakan kecerdikannya untuk menghibur mereka. Raja Harun al-Rashid pun tersenyum melihat kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Ia terkesan dengan cara Abu Nawas menghadapi tantangan dan mengubah situasi yang tampaknya tidak menguntungkan menjadi momen yang menghibur. Abu Nawas melanjutkan aksinya dengan penuh semangat.
Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain kepada burungnya, dan setiap kali burung itu berkicau, Abu Nawas memberikan jawaban yang lucu dan cerdas. "Burungku, apakah kau tahu siapa yang akan memenangkan kontes ini?" tanya Abu Nawas. Burung itu berkicau lagi, krak, dan Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, itu adalah kita." Penampilan Abu Nawas yang unik dan menghibur membuatnya menjadi pusat perhatian. Meskipun burungnya tidak memiliki suara yang merdu, kecerdikan dan kreativitas Abu Nawas berhasil memikat hati raja dan para penonton. Mereka terkesan dengan cara Abu Nawas menghadapi tantangan dan mengubah situasi yang tampaknya tidak menguntungkan menjadi kemenangan. Setelah Abu Nawas menyelesaikan penampilannya yang unik dan menghibur, suasana di halaman Istana Baghdad berubah menjadi riuh rendah dengan tawa dan tepuk tangan. Para penonton, yang awalnya terkejut melihat burung biasa yang dibawa oleh Abu Nawas, kini terpesona oleh kecerdikan dan kreativitasnya. Mereka tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menggunakan kecerdasannya untuk menghibur mereka dengan cara yang begitu luar biasa. Di antara kerumunan penonton, terdengar berbagai komentar dan pujian. "Luar biasa! Abu Nawas benar-benar cerdas," seru seorang penonton dengan penuh kekaguman. "Siapa sangka burung biasa bisa menjadi pusat perhatian seperti itu?" tambah yang lain. Gelak tawa dan sorak-sorai terus bergema di seluruh halaman istana, menciptakan suasana yang penuh kegembiraan. Raja Harun al-Rashid, yang duduk di singgasananya, tersenyum lebar melihat reaksi penonton. Ia sangat terkesan dengan cara Abu Nawas menghadapi tantangan dan mengubah situasi yang tampaknya tidak menguntungkan menjadi momen yang menghibur. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa," pikir raja dalam hati. Ia merasa bangga memiliki seorang cendekiawan seperti Abu Nawas di kerajaannya. Para pejabat istana dan tamu kehormatan yang hadir juga turut memberikan pujian kepada Abu Nawas. Mereka terkesan dengan kecerdikan dan kreativitasnya. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa kecerdikan dan kreativitas seringkali lebih berharga daripada kemampuan yang biasa-biasa saja, kata salah seorang pejabat istana dengan penuh kekaguman. Abu Nawas, yang berdiri di tengah kerumunan, merasa puas dengan penampilannya. Ia tahu bahwa ia telah berhasil memikat hati raja dan para penonton dengan kecerdikannya. Meskipun burungnya tidak memiliki suara yang merdu, ia berhasil menunjukkan bahwa kreativitas dan kecerdikan bisa mengatasi segala keterbatasan. Raja Harun al-Rashid pun memberikan pujian kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. "Abu Nawas, kau telah menunjukkan bahwa kecerdikan dan kreativitas seringkali lebih berharga daripada kemampuan yang biasa-biasa saja. Kau layak mendapatkan penghargaan ini," kata raja dengan senyum penuh kebanggaan. Ia kemudian memerintahkan para pelayan istana untuk memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas penampilannya yang luar biasa. Setelah semua peserta tampil dengan burung-burung mereka yang memukau, suasana di halaman Istana Baghdad dipenuhi dengan antisipasi. Para penonton, yang telah menyaksikan berbagai penampilan luar biasa, menunggu dengan penuh harap untuk mendengar pengumuman pemenang kontes menyanyi burung. Raja Harun al-Rashid, dengan senyum penuh kebijaksanaan, berdiri dari singgasananya dan melangkah maju untuk memberikan keputusan yang dinantikan. Raja memandang para peserta dengan penuh penghargaan. "Hari ini, kita telah menyaksikan penampilan yang luar biasa dari burung-burung yang indah dan berbakat," kata raja dengan suara yang lantang dan jelas. Setiap peserta telah menunjukkan dedikasi dan cinta mereka terhadap seni menyanyi burung. Namun, hanya satu yang akan menjadi pemenang. Para peserta dan penonton menahan napas, menunggu dengan tegang untuk mendengar nama pemenangnya. Raja melanjutkan, "Pemenang kontes menyanyi burung kali ini adalah seseorang yang telah menunjukkan kecerdikan dan kreativitas yang luar biasa. Meskipun burungnya tidak memiliki suara yang merdu, ia berhasil memikat hati kita semua dengan kecerdasannya." Raja Harun al-Rashid tersenyum lebar dan mengumumkan, pemenangnya adalah Abu Nawas. Tepuk tangan meriah dan sorak-sorai bergema di seluruh halaman istana. Para penonton bersorak gembira, memberikan penghormatan kepada Abu Nawas atas penampilannya yang unik dan menghibur. Abu Nawas, dengan senyum penuh kebanggaan, melangkah maju untuk menerima penghargaan dari raja. Ia membungkuk dengan hormat di hadapan raja, merasa terhormat atas pengakuan yang diberikan.
Raja memberikan hadiah berupa emas dan permata kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Abu Nawas, kata raja dengan suara penuh kebanggaan, kau telah menunjukkan bahwa kecerdikan dan kreativitas seringkali lebih berharga daripada kemampuan yang biasa-biasa saja. Kau telah menghibur kami semua dengan cara yang luar biasa. Terimalah hadiah ini sebagai tanda penghargaan kami. Abu Nawas menerima hadiah tersebut dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Yang Mulia, kata Abu Nawas dengan suara yang tulus. Saya merasa terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Saya berharap dapat terus menghibur dan memberikan inspirasi kepada semua orang.